ini dulu perjalanan sedikit ya buat teman-teman biar tahu perjuangannya juga nggak langsung berhasil, ada tahapan dan bahkan ada di titik terendahnya ya kan. Jadi udah sempat berhasil tapi udah ada di janin tapi masih belum jodoh ya, jodoh lagi rezeki lah ya. Itu titik terendahnya yang dimana pasti pernah ngerasain kecewa dan jatuh gitu. Apalagi semakin lama menikah kan semakin kepikiran, ditanya orang kapan gue hamil, kapan apa. Aku 6 tahun loh nggak dikasih semangat atau malah dinyinyirin gitu. Ya ampun, masih muda aja bayi tabung, boros tau. Betul banget. Uangnya gede tau, emang dapet uang dari mana? Ketemu lagi di YouTube channel Siska Saragi, YouTube channelnya Pejuang Dua Garis. Yeay. Kali ini aku enggak sendirian dan aku punya Jeng. Halo. Dia adalah Mbak Tari dan dia adalah mami triplet. Bayangin, program IVF berhasil dan punya anak 3. Alhamdulillah. Tapi perjalanannya luar biasa dan kalau mau lihat bisa langsung ke YouTube channelnya gitu kan. Ada di mana YouTube channelnya Mbak? Triplet ABC. Kalau mau lihat perjalanannya ada di situ semuanya. Dan sekarang kita mau tanya-tanya karena kemarin Mbak aku sempet sharing di IG story kalau aku mau ketemu pejuang buah hati udah berhasil gitu. Dan ada yang bertanyain nggak? Dan ternyata ada banyak banget. Ada 5.000 orang. Wow. Banyak banget. Dan aku pilihin yang memang 4 pertanyaan karena kalau 5.000 pasti nggak bisa habis. Nggak kelar ya. Iya. Siap ditanya? Siap, insya Allah dijawab ya. Aku ini dulu perjalanan sedikit ya buat teman-teman biar tahu. Jadi Mbak Tari ini perjuangannya juga nggak langsung berhasil, ada tahapan dan bahkan ada di titik terendahnya ya kan. Jadi udah pernah ngerasain kayak aku sekarang gagal, udah pernah ngerasain, bahkan udah sempat berhasil tapi udah ada di janin tapi masih belum jodoh ya, jodoh rezeki lagi lah ya. Itu titik terendahnya yang dimana pasti pernah ngerasain kecewa dan jatuh gitu kan. Dan bisa bangkit lagi. Jadi ini benar-benar inspiratif banget dan ini salah satu pejuang buah hati yang menurut aku sangat inspirasi banget gitu. Bahkan aku ke YouTube juga inspirasinya dari dia loh. Amin. Oke, pertanyaan pertama udah siap? Siap. Pertanyaan pertama siap. Yang pertama, ini dari Dwi. Tips biar nggak kepikiran terus kapan punya baby. Nah ini banyak banget yang ditanyain, gimana sih biar nggak kepikiran punya bayi. Kadang kita apalagi semakin lama menikah kan semakin kepikiran, ditanya orang kapan gue hamil, kapan apa. Nah versinya mami triplet gimana? Aku 6 tahun loh. 6 tahun sebelum akhirnya hamil triplets gitu. Pertanyaannya aduh nggak sampean nggak kehitung kapan sih hamil. Nah kalau ditanya lah tanya Allah dong. Karena tanya Tuhan, karena memang itu adalah pemberian Tuhan. Kalau nanya ke aku emang kita nggak usaha ya kan. Kita usaha terus sampai ke titik maksimal sampai bayi tabung. Mereka nggak tahu gitu. Mereka nggak tahu dan ngapain kita cerita atau nggak dikasih uang ya kan. Nggak dikasih semangat atau malah takutnya dinyinyirin gitu. Ya ampun, masih muda aja bayi tabung, boros tau. Betul banget. Uangnya gede tau, emang dapat uang dari mana? Itu pertanyaan lagi kayak gitu. Jadi kalau misalnya biar nggak kepikiran nih aku sama suami, akhirnya kita jalan-jalan. Catet ya, jalan-jalan. Tapi jalan-jalan keluar uang, jangan salah, jalan-jalan kita cukup aja ke misalnya nih kalau aku di Bogor ke kebun raya, yang refreshing, nggak usah ke luar negeri atau keluar budget lebih. Yang penting sih aku nyaman ngirup udara segar, itu sih aku yang nomor 1. Sekalian kita olahraga gitu, atau nggak ke taman, kan banyak taman kota tuh sekarang. Kita cuma cukup ke sana dan omongan orang nggak usah didengerin, masuk kanan keluar kiri aja. Gitu ya, masuk kanan keluar kiri. Sempet aku juga nangis ya diomongin yang nggak enak gitu. Semua pejuang buah hati kayaknya pernah ada di titik itu ya. Banget kan. Aku sampai lari ke kamar mandi. Tapi suami tahu nggak pada saat tahu ya? Aku langsung telepon di kamar mandi karena ada omongan yang nggak enak gitu. Yang nggak aku siap menerimanya. Tapi setelah aku pikir lagi, lah kenapa mesti dipikirin gitu kan? Kan kita punya Tuhan. Kita minta aja. Anak juga dari yang di atas ya. Betul. Jadi kita nangis-nangis minta ke dia, refreshing. Kita cukup cari udara segar karena itu lebih refresh dibanding kita harus
keluar kota, luar negeri itu lebih refresh ke taman kota. Iya. Jadi semua disesuaikan sama budget masing-masing kan. Iya, Yang penting kita betul. refresh keluar dari rumah dan Menghirup udara segar, udara baru, udara suasana segar, baru. dan itu benar-benar kayak bikin refresh. Kira-kira waktu belum punya anak nih, ini masih menyangkut ini ya. Sebulan tuh berapa kali refreshing gitu? Kita Kan kebetulan istri kerja kan? iya, ya seminggu sekali kita. Seminggu sekali lah Pas ya. pas lagi weekend, ya kita cuma jalan-jalan ke taman atau kita kebetulan aku rumah orang tua di Bogor. Oh, Jadi di aku ke Bogor, kita cerita-cerita sama keluarga, kumpul keluarga. Itu juga ya kan benar nggak sih? Bener-bener. Tapi kalau Charge kumpul keluarga banget harus sih. yang benar-benar support ya, karena Oh, kalau iya yang dong. kadang keluarga ada juga yang memang malah jadi bahan pikiran. Ya, Jadi memang pilih bener. keluarga yang memang Keluarga yang misalnya teman Keluarga sepupu yang inti asik lah ya, ya. keluarga inti atau teman sepupu yang asik Betul, yang emang betul. mungkin juga mengalami hal yang sama, kita sharing Iya. atau cari aja teman-teman kayak nih, kayak aku sama Mbak Siska. Iya, Kita betul. ketemunya karena sama-sama saling mengalami hal yang sama gitu. nangis pernah bareng Pernah bareng ya. bareng, kita sama udah lelah program tapi kita kepengen gitu. Jadi cari teman-teman yang Memang, menginspirasi, yang memang kasihnya positif. Iya. Kasih positif terus sih. Karena pernah juga ada yang DM Mbak, sama iparnya juga nggak support gitu. Oh iya, Jadi banyak. kadang kan mau ketemu keluarga itu juga males karena ada 1-2 yang mungkin ipar-ipar, namanya biasa kan ipar kan yang memang suka nyinyir atau apa gitu. Jadi memang cari yang benar-benar yang support kita banget. Cari keluarga benar Yang positif gitu. Atau kalau emang nggak ada, kita cari temen. Iya. Iya kan banyak tuh, ada Mbak Siska tinggal DM, ada aku tinggal DM. Tinggal DM. Kita semua tuh terbuka gitu kan, karena memang kita memang Ngalamin sharing hal yang sama. gitu. Oke, terjawab ya Mbak Dwi WWW. Dan yang kedua, aku belum kasih tahu ya teman-teman untuk like sama subscribe. Untuk like sama subscribe YouTube ini, untuk support YouTube ini terus, dan jangan lupa di-share ke teman-teman yang membutuhkan. Komen juga ya, insya Allah kita jawab. Dijawab Mbak Siska maksudnya. Iya. YouTube channelnya Mbak Tari tadi udah belum? Udah di Oke. Triplet ABC. Ya, Triplet ABC itu juga lucu banget. Yang kedua, ini dari Mbak Meiliana _92. Mau nanya Kak, oke, tips biar program IVF-nya berhasil apa aja? Ini sebelum nanya ke Mami Triplet, aku mau share kalau di YouTube-nya sebenarnya udah di-share di YouTube-nya, dan aku bener-bener itu mantengin banget karena dia itu share-nya itu setelah aku program hamil yang terakhir gitu kan. Padahal aku butuh itu sebelum. Aku pernah ngobrol juga ya, Ya, kalau pernah sempat kita juga sharing ngobrol, dan juga. memang aku sempat udah tahu gitu. Jadi ini aku kasih tau dulu apa langsung Mbak Tari langsung share yang tipsnya? Jadi kalau mau nonton tipsnya langsung aja bisa di Triplet ABC, atau kalau ini aku jawab juga ya, dua-duanya nih. Ya. Jadi pertama, tips berhasilnya aku sendiri nih, karena emang udah berapa kali gagal ya ibaratnya. Berapa kali, Mbak? 1 kali gagal, 1 kali berhasil hamil tapi cuma sampai 16 minggu. Jadi memang karena aku ada torch juga, jadi memang mungkin belum rezeki juga waktu itu. Nah terus kalau untuk tips berhasilnya, yang penting itu adalah hidup sehat. Berdoa dulu. Oh ya, Aku nomor lihat di 1 YouTube-nya tuh kan aku berdoa sampai dulu. hafal. Aku Ya, sampai hafal. berdoa dulu, nomor 1 Iya. berdoa, minta Iya. sama Tuhan, minta, jangan bosen minta. Pokoknya di setiap waktu kita minta Tuh. terus. Karena kadang kita kalau di share tuh nggak bilang berdoa, tapi itu bukan berarti kita nggak berdoa ya. Iya. Karena memang yang berdoa itu kita punya anak apa enggak ya harus berdoa gitu kan. Apapun yang kita mau ya, kita harus berdoa, minta Oke. sama sang pemilik Betul, kehidupan. min. 2. Yang kedua, Lupa loh, kita tes lagi dia hafal apa enggak ya. pola hidup sehat. Ya, betul. Ya, jadi kalau bisa tidurnya di bawah jam 10 malam. Iya, tuh. Tidur 7 sampai 8 jam sehari setiap malam ya, minimal. Ya pokoknya minimal maksimal 7 sampai 8 jam. Ada Triplet. Hai. Kau masukin frame aku nggak? Aduh, ini dia. Ini dia tripletnya Arya. Ini kakak Arya. Oh, lucu banget, lagi banyak yang keluar semua. Ini Bima. Ini Bima. Halo. Say hi Halo. dong. Hai. Halo semua. Hai. Kita lanjut ya. Tadi ada selingan dari ABC. Oke, lanjut Mbak. Yang kedua. Yang kedua, pola hidup sehat.
yaitu tidur di bawah jam 10 malam. Tidur minimal 7 sampai 8 jam per malamnya. Tunggu, ini Mbak selama program atau memang jauh-jauh hari sebelum? 2 sampai 3 bulan sebelum program. Aku udah mulai hidup sehat. Terus? Makannya juga jangan goreng-gorengan dulu. Pokoknya kita kalau bisa rebusan, kalau bisa kukusan, kalau bosen ya sop-sopan. Pokoknya aku nggak ngurangin banget goreng-gorengan, junk food, sama pokoknya soda nggak banget. 2 sampai 3 bulan. Kafein juga aku enggak. Iya, betul banget itu. Terus sama ini yang aku kemarin dengar itu ini apa? Yang tinggi akan apa yang lupa deh gue. Kandungan protein tinggi, kemudian antioksidan yang tinggi ya, betul. Oke, lulus. Lulus. Apalagi? Pola makan udah, pola hidup udah, ya kan? Terus olahraga. Ya, itu harus rutin setiap hari, minimal jalan kaki aja udah cukup kok. Yang penting kita gerak aja. Nggak perlu yang berat-berat gitu. Nggak ya, usah yang berat-berat aja. Kalau aku kemarin disuruhnya itu jalan memang. Iya, jalan aja. Jalan tuh bagus ya buat yang kita program. Aku juga tambah yoga. Betul, aku tambah yoga untuk fertility. Oh iya, ada memang. Nanti aku sharing di YouTube aku ya. Nah, selanjutnya itu tadi udah ada pola hidup, pola makan, dan yang pertama juga berdoa, terus ada juga olahraga. Terus selanjutnya ada berjemur ya? Berjemur, bener, karena kita harus membantu juga minum vitamin D. Jadi untuk menyerap vitamin D kita tetap harus berjemur biar lebih mudah penyerapannya. Lagi berkomunikasi. Oke, terus? Ya itu sekalian, kalau aku sekalian yoga sekalian berjemur. Sekalian jalan kaki juga bisa loh sekalian berjemur. Pagi ya, benar, pagi. Iya, sekarang tuh lagi banyak banget tuh jam berjemur tuh jam berapa. Aku juga kadang-kadang bingung juga ya. gitu, Mbak, jam berjemur gitu. Padahal kan aku juga bukan dokter, nggak tahu. Yang aku tahu ya pagi kan, jam 7, jam 8. Betul banget. Nah, Mbak gimana? Aku minimal 1 jam 7 sampai jam 8 pagi. Itu Berarti mataharinya bagus ya, sama memang karena emang nyaman aja di aku, cukup hangat juga. Iya betul. Maaf ya, aku ketawa kan ini ada triplet di depan. Ada lucu triplet banget. ya, kita disuruh triplet. Terus abis itu yang terakhir aku puntur kalau nggak salah ya. Betul, aku punktur 2 sampai 3 bulan sebelum program. Sampai mulai suntik-suntik sampai sebelum etek. Suami istri atau Suami istri. Iya. Seminggu berapa kali? 2 kali. 2 kali. 1 sampai 2 kali. Kadang-kadang aku nggak sempat. Yang penting adalah 1 minggu sekali. Jadi kalau bisa 1 sampai 2 kali dalam 1 minggu. Kemarin juga. Sebenarnya aku juga udah melakukan apa yang dia bilang. Tapi belum berhasil. Mungkin kita next program harus semangat. Ya, amin, semangat. Lucu banget ini. Ya ampun nih. Kalau mau lihat ya, aku videoin bagian depannya. Tuh, satu di sini, satu di sini. Nanti aku lihat cuplikannya nih, lihat ini. Makanya aku ketawa lihat mereka. Kadang mereka juga ngomong berdua. Tuh ya, Komunikasi. Komunikasi. Oke, lanjut. Itu udah banyak banget dan itu tipsnya udah sangat terbukti di Mbak Mami Triplet Mbak Tari kan. Tapi balik lagi semuanya itu dikondisikan. Ada bola ya. Dikondisikan dengan kondisi masing-masing ya kan. Dan yang kayaknya ada yang lupa tadi stres kalau nggak salah. Oh iya. Karena aku hafal. Kita harus manage stres. Kalau Mbak gimana cara manage stresnya? Liburan tadi atau? Selain itu aku sehari-hari dengerin suara kicauan burung, sama musik klasik, sama gemercik air, juga nonton drakor. Lihat aja make upnya nih, lihat nih kayak Mbak Jiska, aku minta ala-ala Korea. Drakor ya kan. Itu bisa ngilangin stres loh. Oh iya ya, benar. Atau masing-masing ya, Hobi misalnya, ya. misalnya Ya, aku suka make up kan. Nah, bisa make upnya sendiri, make up sendiri. Itu yang penting jalanin hobi. Kalau di perjalanan dengerin lagu-lagu klasik. Atau suara gemercik air, tuh kan udah heboh sendiri kan mereka. Atau suara kicauan burung. Hah? Apa itu? Sumpah nanti aku kasih. Oh iya nanti ya. Hah? Bunda. Nanti
ya, aku sumpahin Amin. Mbak Siska dan teman-teman yang mau program punya anak kembar juga. Nah, biar Amin. rasain. Amin. Oke, udah ya. Oke. Yang tadi udah banyak banget tuh tipsnya, bisa dicatat ala Bunda Triplet atau Mbak Tari. Ya, dan alhamdulillah sih banyak yang ngabarin Iya. ya, efektif loh. Tuh banyak banget. loh. Aku juga lihat itu IG story-nya yang bilang udah berhasil dengan melakukan yang sudah diomongin sama Mbak. Ya, mudah-mudahan ya yang lain juga aku bantu doa. Di sini Mbak Siska terutama temen aku juga mudah-mudahan segera nyusul. Amin. Amin. 1, 2, 3. Amin. Amin. Oke, next ya. Pertanyaan selanjutnya. Oke, dari Mbak Desi HD Putri. Gimana caranya ngilangin rasa kecewa dan sedih pas tahu kita belum berhasil program hamil? Oh, itu aku alamin banget yang pertama. Nangis karena ngerasa uang udah keluar. Jadi sebenarnya Mbak pernah nangis ya? Oh, nangis-nangisan. Bukan yang kuat gitu-gitu, enggak juga kan, namanya enggak manusia banget. kan. Iya. Oh, itu nangis, senangis-nangisnya. Iya, terus Iya, berapa karena lama nangisnya? Oh, momen sedihnya tuh berapa lama? Terus gimana caranya? manage move on. Kayaknya 2 harian deh. Cuma 2 hari, guys. 2 hari ya, tapi kalau ingat lagi nangis lagi. Tapi nangis terus-terusan tuh 2 hari karena ngerasa uang udah keluar. Iya. Kita masih muda, kok bisa gagal gitu kan? Pas program pertama. Bingung, aku bingung banget gitu kan. Sayang banget ya ampun, gimana nangis terus. Dan akhirnya supaya bisa move on, Yuk, kita harus kemana saya? Yuk, sana main ke rumah. Disupport sama suami. suami ya, support. Yang support tuh suami. Aku padahal nggak tega awalnya. Uangnya dia habis, uang kita habis cuma buat program gagal lagi. Ternyata dia bilang nggak apa-apa, nggak usah nangis, udah nggak apa-apa. Kita move on. Jadi memang pasangan kita memang harus benar Yang support, ya. Padahal dia juga aku tanya sedih banget, kecewa Jadi, banget. Buat para suami yang mungkin nonton YouTube channel ini, atau mungkin kalian bisa share YouTube channel ini ke para suami supaya support, saling support, suami istri support. Dan kalau emang lagi ada tahap yang memang tidak diinginkan, langsung support. Biar Peluk aja, dipeluk istrinya, dikasih semangat, bilang nggak apa-apa. Karena memang jujur ya, yang bikin melo kalau misalkan program kayak gini dan belum berhasil, karena kita udah mengorbankan banyak hal untuk melakukan Benar. program kan. Waktu. Dari mulai waktu, tenaga, perasaan, terus Materi. terus samaan lagi aku begini di materi gitu. Banyak banget hal yang kita memang udah korbankan. Dan memang Tuh ya anda tuh. aku mau bawa 1, boleh gak sih? Boleh, mau ikut tante nggak? Naik mobil mau nggak? Mau kan? Oke, nanti kita bawa. Nah, terus tadi sampai mana ya, lupa. Oh ya, support, saling support. Dan memang karena banyak yang dikeluarkan gitu, semua energi juga ikut, dan banyak yang dikorbankan juga. Jadi memang masing-masing punya ingin beda-beda ya. Dan dengan reaksi yang beda-beda, ya pasti ada rasa kecewanya kalau yang belum berhasil. Bisa dicoba seperti kayak tadi Mami Triplet gitu, Mbak Tari bilang gitu, dicoba saling support, terutama suami. Karena jujur yang merasakan jauh lebih ini biasanya istri. Betul, Ya kan? yang istri yang merasa terbebani gitu, karena itu semua di kita kan. Kita jadi yang ngerasa proses dulu, iya, gitu, jadi kan? ngerasa aku gagal, Iya. aku nggak bisa. Padahal sebenarnya ya itu karena bebannya terutama di istri. Makanya untuk para suami dikasih support istrinya, itu benar-benar langsung lega loh. Daripada orang atau teman-teman, itu lega banget kalau suami yang ngasih support, ngasih bilang nggak apa-apa, kita Tapi coba lagi. boleh kasih ini nggak sih, kan kadang-kadang memang ada yang mungkin suaminya nggak support, mungkin Mbak bisa kasih gimana gitu. Mbak kebetulan memang dapat suami yang support, tapi ada juga memang mungkin suamiku nggak peduli Mbak, aku gagal sendirian gitu. Mbak ada tips? Yang pasti kita temenan sama orang-orang yang inner circle kita yang memang ngasih support. Jangan yang inner circle yang ya kayak aku Mbak Siska ya, kita saling menguatkan. Iya, betul banget. Sama teman-teman kita yang lain. Ya, jadi memang harus cari teman-teman yang lingkungan ya. Kalau bingung DM Mbak Siska. Ya. Ah, luar biasa. Next ya.
Oke. Ini pertanyaannya 50 lagi ya. Wow. Oke, udah dijawab ya. Ada background anak menangis tidak apa-apa. Oke, sekarang pertanyaan ke-50. Salah. Masih ada 50 pertanyaan lagi ya kan? Wow. Oke, tadi kan udah ngerasain gagal dan sekarang ada pertanyaan nih sangat berkesinambungan ya kan? Ini salah satu pejuang. Pokoknya semuanya ini pejuang 2 garis yang nanya. Gimana caranya bisa bangkit dan bangkit lagi? Jadi ini untuk teman-teman yang mungkin kayak aku udah beberapa kali gagal dan udah pernah gagal gitu kan, ini memang sangat amat butuh gitu, dan kita tanya pendapatnya dari Mama Triplet. Gimana? Sebenarnya lagi dan lagi enaknya Mbak Siska ya yang ditanya ya. Yang jawab ada nih, dua yang juga. jawab. Yang jawab harusnya Mbak Siska nih. Versi Ya, versi aku ya. Kalau versi aku sendiri itu ya pertama aku tadi kan udah sedih nih 2 hari gitu kan, terus move on ya kan. Nah, kadang-kadang kan orang kalau udah sedih move on tuh ya deh, udah mulai ya udah deh nggak usah gitu. Tapi kan bagaimana biar lebih naik lagi untuk memutuskan program lagi dan bangkit lagi gitu. karena aku yakin gitu. Loh, orang lain bisa hamil, masa aku nggak? Pasti bisa. Allah Maha baik kok. Aku yakin aku pasti juga bisa selama kita berusaha maksimal. Jadi aku sebelum mulai yang kedua nih setelah gagal, aku harus maksimal dulu supaya hasilnya maksimal. Jadi aku benar-benar terapin hidup sehat yang tadi dibahas, pola hidup sehat, makanan sehat, semua yang aku berusaha, yang aku cari gitu kan, infonya juga dari teman-teman yang berhasil, dari internet. Aku benar dari diskusi sama dokter, aku ikutin, aku mau maksimal karena aku pengen hasilnya maksimal. Alhamdulillah kan, maksimal ya. Dapat 3 gitu loh. Semua angkat tangan, amin. Amin. Yusuf. Amin. Jadi memang aku juga prinsipnya gitu. Jadi maksudnya kayak do the best aja kita sebagai manusia gitu. Apa yang tadi bukan salah satunya, memang ya yang Mbak Tari bilang itulah the best dari versi kita sebagai manusia gitu kan. Yang ke atas juga kita harus jaga hubungan yang baik gitu, terus ke sesama juga gitu. Betul. Jadi do the best aja lah gitu Do the kan. best, Tugas iya. kita kan do the best doang gitu. Hasilnya kan Yang di atas, benar. Dan yakin, harus yakin. yakin Sambil yakin. pasrah. Harapan selalu. Amin. Oke, tadi itu pertanyaan dari Mbak Fik Valena. Oke, next. Ini udah dijawab tadi. Apa sih? Oke, ini deh terakhir. Ini kalau teman-teman belum tahu, Mbak Tari itu dokter Hewan gitu kan, dan jadi memang prepare-nya itu udah sangat luar biasa karena dia secara ini do the best-nya itu sangat prepare banget gitu. Nah kalau demi ya. Demi gitu kan. Nah kalau menurut Mbak Tari sendiri gitu kan, dari yang mungkin lebih paham mengenai prepare gini gitu, bagaimana sih caranya kita benar-benar kayak buat maksimal? Kadang-kadang maksimal orang kan beda-beda Mbak. Iya, benar. Ya mungkin kita tadi kasih 10 yang tipsnya Mbak Tari, cuman ya aku nggak mampu gitu. Tapi maksimalnya tuh gimana gitu? Ya maksimalnya semaksimal yang kita bisa pokoknya, sampai batas kita, sampai limitnya kita lah gitu. Kita biasanya sampai mana gitu? Ya sampai kayak yang limit, pokoknya 7-8 jam gitu. Makan juga. Apa yang bisa kita lakukan itu dari diri kita yang memang maksimal, ya itu aja gitu. Itu aja. Kadang kita tuh kayak kepikiran gitu loh. Kadang misalkan kayak ini perasaan gue udah maksimal gitu, merasa diri itu udah gitu. maksimal gitu kan. Kok masih aja gitu ya. Masih aja. Jadi untuk teman-teman yang mungkin berulang ya, gagal atau belum berhasil berulang gitu, mungkin Mbak Tari juga kan pernah ngerasain juga momen titik terendahnya di mana Mbak Tari sudah pernah hamil gitu kan, dan merasa Mbak Tari juga udah hamil itu udah kayak dikit lagi gitu, dan udah merasa udah maksimal juga gitu. Tapi kan pasti dikasih cobaan juga nggak bertahan. Nah itu menurut Mbak Tari ada perasaan gimana atau gimana? Ya itu tuh the lowest point of my life ya. Jadi aku udah hamil, udah 4 tahun nunggu waktu itu. Hamil 16 minggu, minggu depannya tuh mau 4 bulan. Iya kan udah. Ya ampun, dikit lagi gitu loh. Ternyata emang belum rezekinya. Di situ aku berserah diri banget, namanya nangis, jadi kecewa. Aku udah mau give up aja lah. Udah. Mungkin
emang mungkin aku memang bakal nggak punya anak gitu. Nah, itu maksudnya dari satu sisi kita kayak memberikan do the best, kita ada istilah yang berserah sama di atas gitu kan. Jangan ya gitulah, kadang memang kalau ngomongin anak itu dari Tuhan ya memang bener gitu kan. Memang bener, emang tinggal dikit lagi pun ternyata belum rezeki gitu. Temen malah ada yang lebih udah ngelahirin, ternyata emang gak selamat. Iya, jadi kayak gitu-gitu kita udah do the best, tapi kok kita udah maksimal, tapi kok nah tapi koknya ini yang benar-benar buat semua teman-teman pejuang 2 garis. Tetap berdoa aja, minta, jangan bosen minta sama Tuhan. Pokoknya mendekatkan diri, nanti hasilnya juga pasti. Nih salah satu hasilnya. Terakhir, perasaannya gimana? Rasanya dapat ekspresi coba. Senang. 1, 2, 3. Nggak percaya. Tuh, Semoga nular ya ke teman-teman yang nonton, siapapun yang nonton. Pokoknya Percaya nggak percaya, Tuhan tuh maha baik kok. iya, betul. Kita minta 1, dikasih 3. Jadi itu kayak kita apa yang kita minta melebihi apa yang kita minta gitu ya. Betul. Kita kadang-kadang dikasih melebihi apa yang kita minta. Tapi emang jatuh bangun dulu memang. Aku ngerasain banget namanya gagal, keguguran, sampai Andi nyinyirin semuanya sampai akhirnya dapet triplet. Dan alhamdulillah semua hadiah terindah. Aku doain Mbak Siska. Terima kasih. Dan teman-teman pejuang bayi tabung semua ataupun yang program lain, pokoknya pejuang 2 garis itu berhasil hamil semua. Amin. Jangan patah semangat. Ya, Tetap semangat. Kalau aku patah semangat mungkin aku nggak dapet triplet. Iya, Coba aku pas keguguran give up ya. Nah, give up udah. Ya. Mbak Tari, terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya ampun. Memberikan inspirasi buat semuanya. Aku Virtual seneng hug banget, nih ala seneng Mbak Siska ya. Aku juga seneng banget. Aduh, pokoknya Mbak Tari tuh selalu support Hug dulu aku tantenya. banget. Dia selalu support banget gitu kan buat teman-teman yang memang lagi program gitu. Dan kalau boleh sharing juga semua konten-kontennya juga sangat support. Pokoknya semuanya teman-teman bisa nonton juga di YouTube channelnya Mbak Tari. Triplet addiction ya. Sama Instagramnya. Apa Instagram Bunda? Tari_Rati. Ya, Tari_Rati. Oke, terima kasih banyak Mbak Tari dan semua teman-temannya. Terima kasih. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di share, dan komen. di komen juga. Dan tuh. mau bahas apa lagi nanti langsung aja di komen ataupun di DM aku, dan aku bakal share selalu untuk semua pecinta semua pejuang 2 garis. Bye. Dadah. 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 Kiss bye. Oh.